Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berendor Ruang Konsultasi. Kita lanjutkan perbincangan kita masih terkait dengan quarter life crisis. Tadi kita bicara terkait dengan kasus yang ada di Bengkulu ya khususnya. Langsung aja nih Mbak, untuk Mbak Iza dilanjutkan. Kasusnya cukup seru ya Mbak ya, kayaknya banyak sekali anak-anak khususnya kuliahan. Anak kuliahan ya Mbak yang mengalami quarter life crisis. Ya, jadi silakan Mbak. Karena itu tadi yang saya bilang ke Mbak Syifa, jadi awalnya itu adalah anak berprestasi. Jadi di mana dia selalu juara umum. Nah, kemudian pas ternyata kuliah tidak sesuai dengan keinginannya gitu. Nah, setelah dia kuliah tidak sesuai keinginannya, dia tamat. Nah, ketika setelah itu dia susah juga untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Nah, di sanalah dia mulai melihat teman-temannya bisa meraih apa yang mereka cita-citakan, sedangkan dia tidak seperti itu. Jadi banyak sih faktornya gitu. Bisa jadi misalnya insecure tadi, atau misalnya memang ada kadang-kadang orang tua tidak sengaja nih ngomong ya Mbak ya gitu kan, kok anak itu sudah ini gitu misalnya, sedangkan kita kan kadang-kadang mental tiap orang beda-beda gitu, jadi ada faktor-faktor lainnya juga sih. Oke, tadi salah satu yang Mbak sebutkan adalah terkait dengan insecure ya Mbak ya. Orang-orang yang sering insecure biasanya ini menjadi salah satu tanda dari quarter life crisis. Nah, kalau tanda dan juga gejala yang umum nih Mbak yang bisa dikenali, misalnya kita sebagai awam bisa mengenali orang di sekitar kita bahwa mereka ini membutuhkan bantuan pada saat quarter life crisis mereka, gimana Mbak? Jadi gini, tadi kan saya udah highlightnya kalau ini tuh fase. Jadi biasanya memang secara general normalnya kita rasain semua gitu. Nah, biasanya itu akan banyak hadir pilihan. Jadi misalnya setelah tamat ada yang dia pengennya ke luar kota, misalnya keluar Bengkulu, tapi orang tuanya nyuruhnya di Bengkulu, jangan ya nanti ibu bapak. Nah, itu bisa jadi gitu. Atau misalnya dia pengennya kerjanya di mana gitu, suatu perusahaan, tapi ternyata dia nggak bisa gitu. Atau misalnya bukan hanya tentang pilihan-pilihan itu, bisa jadi tentang pilihan tentang pasangan gitu. Pengennya kan kayak misalnya, oh yang mapan, yang A, B, C, D, E sesuai kriteria, tapi yang datang ternyata tidak seperti diharapkan, misalnya itu juga bisa gitu. Jadi banyak. Oke, berarti selain insecure tadi juga ada karena banyak pilihan itu bisa merasa bingung ya Mbak ya, terkait dengan pilihan yang diberikan ini terlalu banyak dengan tanggung jawab yang juga banyak diberikan pada saat itu. Oke, sih Pak, ke Mbak Yunda lagi nih Mbak. Kalau misalnya mereka sudah membutuhkan bantuan pada saat quarter life crisis mereka, gimana sih itu akan mempengaruhi hubungan sosial mereka baik terhadap keluarga ataupun teman-teman di sekitarnya? Iya, kembali lagi ya, karena ini adalah sebuah fase dan semua biasanya akan melewati ya. Melewati ini belum tentu selesai loh. Ya, kalau kita bicara terkait dengan tugas perkembangan, setiap usia itu ada tugas-tugas perkembangannya sendiri. Nah, di usia saat biasanya terjadi quarter life crisis, yaitu di usia dewasa awal, itu mulai tugasnya apa? Yang pertama adalah menyelesaikan studi biasanya, mulai mencari pekerjaan, mulai mencari pasangan. Ya, banyak sekali Mbak ya kayaknya. Tugas perkembangan itu banyak Tulisnya sekali. banyak sekali. Betul, kalau kita bicara secara teori tugas-tugas perkembangan yang ada. Nah, kalau secara sederhananya begini, kalau tadi terkait dengan gejala, gejalanya apa nih, orang ini sedang mengalami quarter life crisis, itu kebingungan, harus melakukan beberapa peran, sedangkan belum terpenuhi perannya gitu ya. Jadi, aduh bingung nih, aku nggak sama nih kayak yang lain nih, atau aku lagi nggak ada masalah tapi aku nggak ngerasa semangat, nggak ngerasa enjoy gitu ngejalaninnya, padahal kuliah aku udah beres gitu ya, kerjaan aku udah dapet gitu, karena belum ada progres yang sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu, sehingga akhirnya memunculkan gejala-gejala psikologis lain, misalnya tadi kecemasan gitu. Jadi cemas biasanya orangnya
senang berteman gitu, karena mengalami quarter life crisis dan belum merasa oke gitu ya, secara belum selesai tugas-tugas perkembangannya tuh ngerasa kayaknya aduh buat ngumpul jadinya tadi kalau secara sosial jadi males, padahal dulunya seneng tuh ngumpul-ngumpul, karena kalau ngumpul-ngumpul apalagi reunian tuh biasanya dibahas apa sih, kamu pencapaiannya Pencapaian apa ya, Mbak ya. gitu, jadi kan cemas, akhirnya menarik diri gitu. Kalau menarik diri ada perubahan yang signifikan, artinya sudah memunculkan gejala atau gangguan-gangguan psikologis tertentu. Nah, itu yang perlu untuk ditangani. Namun kalau terkait dengan quarter life crisisnya sendiri, selagi itu tidak mengganggu keberdayaan kita sebagai manusia gitu ya, masih tetap bisa produktif, itu masih di fase normal gitu ya, cukup teman cerita aja, sharing dengan teman, gak harus ke profesional gitu. Oke, berarti banyak sekali ya Mbak ya, bisa sampai cemas dan juga depresi ringan juga bisa ya Mbak ya? Bisa. Akibat dari salahnya menanggapi quarter life crisis ini, dia nggak selesai sama dirinya sendiri. Nah, tadi sempat disebutkan dari Mbak Yunda dan juga Mbak Iza ya, kalau misalnya sosial media ini cukup berpengaruh terhadap quarter life crisis ya Mbak. Banyaknya pencapaian yang di-share atau diposting di Instagram, TikTok, itu membuat stres juga ya Mbak ya. Nah, kalau dari Mbak Iza nih gimana nih Mbak? Untuk sosial media, apakah sebenarnya sosial media ini sangat berpengaruh terhadap quarter life crisis dan juga toksik banget nih Mbak terhadap generasi muda, khususnya pada saat ini yang 25-an itu berarti Gen Z ya Mbak ya? Betul. Oke, jadi sebenarnya untuk Gen Z ini sendiri itu akan berpengaruh ya gitu. Karena kenapa? Karena mereka cenderung akan lebih banyak mengeksplor. Jadi kan kalau kita sosial media itu kita sering mengeksplor ya Mbak ya, kita melihat-lihat gitu. Nah, tapi balik lagi ke pribadi masing-masing. Ada pencapaian orang lain itu bisa menjadikan kita lebih bersemangat, ada juga yang tidak gitu. Nah, kalau misalnya memang kita merasa bahwa pencapaian orang lain itu membuat kita tidak baik-baik saja, mungkin bisa ditinggalkan dulu, atau misalnya tidak dilihat dulu gitu. Atau kalau misalnya termotivasi, nah biasanya banyak sekarang kan kelas-kelas misalnya untuk kelas TOEFL dan lain-lain itu kan juga dari sosial media. Nah, di sana dia bisa mengembangkan dirinya gitu, menjadi tutor, terus untuk persiapan A, B, C, D, E gitu. Jadi tinggal individual masing-masing ya Mbak ya dalam menangani itu seperti apa sebenarnya. Oke, berarti memang tergantung diri kita sendiri ya Mbak ya, tergantung personal diri lagi menanggapi sosial media ini dengan baik atau tidak. Ya. Kalau misalnya nih Mbak, seseorang ini dia udah mengalami quarter life crisis dan juga tidak menemukan penyelesaian seperti yang diomongkan oleh Mbak Yunda tadi ya. Apa sih dampak jangka panjang yang akan terjadi Mbak kalau misalnya mungkin di hari tua, apakah ini akan menjadi suatu masalah atau gimana Mbak? Atau dia selesai sendiri nih? Gimana Mbak? Jadi kalau bahasa dari jurnal-jurnal itu dia tidak menyebutkan akan selesai. Jadi ibarat kata gini, pendewasaan itu bukan tentang selesai, oh aku udah dewasa, tidak. Tapi bagaimana cara kita menanggapi bahwa oh kita ini udah di fase ini dan kita harus lebih baik gitu. Jadi bukan tidak ada pernah kata selesai sih, lebih ke akan secara naluriah ya Mbak, secara perkembangan gitu. Nanti akan itu tadi misalnya kerjaannya sudah dapat apa gitu kan, terus udah punya anak, suami istri, terus apalagi banyak banget ya tuntutan dewasa, misalnya harus punya rumah gitu, atau misalnya dia nggak memilih rumah, misalnya dia milihnya rusun karena misalnya lebih murah. Nah itu tentang pendewasaan kita tadi, penerimaan pada akhirnya gitu, bahwa tidak segala sesuatu itu harus sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi bukan berarti kita tidak boleh bercita-cita gitu sih. Oke, berarti memang nantinya akan mempengaruhi ya Mbak ya untuk tahap perkembangan berikutnya. Nah, kalau dari Mbak Yunda nih Mbak, gimana sih kalau misalnya seseorang itu mengalami quarter life crisis dan juga nggak selesai, seberapa besar sih dia itu akan mempengaruhi kesehatan mental atau menjadi gangguan mental Mbak nantinya? Bisa nggak sih separah itu quarter life crisis yang tidak tertangani Mbak? Iya, tadi kalau kita bicara tugas perkembangan, mungkin memang bukan selesai tapi terpenuhi atau tidak, bisa kita laksanakan atau tidak. Kalau misalnya kita di usia 25 tahun 25 tahun belum selesai S1 contohnya ya misalnya,
sehingga secara ada beberapa orang yang ya udah enjoy aja nggak masalah gitu. Namun beberapa orang akhirnya oh ya nih belum selesai studi nih gimana mau kerja gitu. Kan ada yang tidak menyelesaikan studi karena dia sibuk dengan aktivitas lainnya. Nah di saat dia tidak dapat karena gini ya, manusia itu kan butuh aktualisasi diri. Di saat satu tugas perkembangannya tidak selesai, dia akan punya hambatan dalam mengaktualisasikan diri, menunjukkan siapa sih aku gitu. Itu akan sulit kan. Nah di saat dia tidak bisa menunjukkan siapa dirinya, muncul tuh rasa insecure tadi. Di saat dia insecure akhirnya apa, menarik diri dari lingkungan, tidak mau mencoba hal-hal baru, sehingga kesempatan-kesempatan yang ada itu nggak diambil. Nah jangka panjangnya kalau tidak ditangani akhirnya kan kalau tidak selesai studi dia akan kesulitan mencari pekerjaan. Saat dia kesulitan mencari pekerjaan apa, dia menjadi bisa jadi membebani keluarganya, atau ya itu tadi bisa jadi juga akhirnya melakukan hal-hal yang kan nggak ada pekerjaan, akhirnya melakukan tindak kriminal yang paling ekstrimnya gitu ya. Atau ya itu tadi terkait dengan secara psikologisnya sendiri, bisa jadi memunculkan keluhan-keluhan psikologis, depresi misalnya, kecemasan gitu, kesulitan dalam mencari pasangan. Berarti gitu. bisa ya Mbak ya, sampai ke gangguan mental Bisa seperti kalau itu. tidak terpenuhi, Tidak tidak dijalani dengan tepat. Oke, baik pemirsa, tentunya banyak sekali ya Mbak ya akibat dari quarter life crisis yang tidak terpenuhi. Kita akan lanjutkan diskusi kita terkait dengan quarter life crisis. Tetap bersama kami setelah jeda iklan berikut ini.